Arrest this man. What? Halo Sobat Film, nama saya Kang Rep. Selamat datang di channel saya, Alcarf. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre science fiction, tentang usaha para manusia memusnahkan alien yang mencoba menguasai bumi. Film dari Amerika yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt ini, berjudul Edge of Tomorrow, dirilis pada tahun 2014. Doug Liman menyutradarai film tersebut berdasarkan pada permainan latar yang diadaptasi dari novel ringan Jepang, berjudul All You Need Is Kill, karya Hiroshi Sakurazaka. Dan mengambil latar belakang masa depan, di mana ras alien menginvasi bumi dan mengalahkan unit-unit militer di dunia. Namun ada salah satu anggota militer yang memiliki kemampuan luar biasa, dan dia adalah kunci memenangkan peperangan melawan alien. Nggak usah lama-lama, mari kita tonton alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan berbagai macam pemberitaan di televisi, yang memberitakan tentang jatuhnya meteor di Hamburg, Jerman. Media menyebutkan, bahwa meteor tersebut membawa alien yang disebut mimik. Karena para alien tersebut mampu meniru, atau bahkan mengetahui rencana serangan manusia. Mimik menyerang semua manusia, dan dengan cepat menaklukkan sebagian besar benua Eropa. Mereka menguasai sebagian besar benua Eropa selama 5 tahun. Sebuah berita mengatakan, meskipun mengorbankan banyak nyawa prajuritnya, umat manusia akhirnya meraih kemenangan atas mimik untuk pertama kalinya di Verdun, dengan menggunakan setelan match yang baru dikembangkan. Dalam siaran itu menyebutkan, sosok wanita bernama Rita Frataski yang mampu membunuh ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun. Dalam pertempuran ini, 17 negara bergabung dalam satuan unit yang bernama United Defense Force, atau UDF. Rita Frataski was able to kill hundreds of mimics. Look at Reed Vertasky, the Angel of Verdun. Calling her the Angel of Verdun. Scene beralih di mana seorang perwira militer Amerika Serikat, yang bernama Mayor William Cage, sedang menaiki helikopternya menuju London, Inggris. Sesampainya di Whitehall, yaitu markas besar satuan khusus UDF, Cage langsung menemui Jenderal UDF, yang bernama Jenderal Breckham. Breckham menjelaskan, kalau UDF akan melaksanakan sebuah operasi militer di pantai Prancis yang dinamai Operasi Penghancuran. Operasi ini akan menyertakan banyak sekali prajurit yang terlibat dalam upaya membasmi para mimik yang menginvasi bumi. Breckham berencana mengirim Cage di garis depan Operasi Penghancuran besok. Namun Cage menolak, dan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bertempur di garis depan. Karena dirinya hanya bertugas di depan media, dan tak pernah terjun ke medan peperangan. Breckham tetap teguh dalam pendiriannya, dan akan tetap mengirim Cage ke garis depan. Do a good job, Major. Good luck. You are dismissed. Arrest this man. What? Setelah sadar, Cage sudah berada di pangkalan militer Heathrow, tempat pelatihan prajurit yang akan menginvasi Prancis dari mimik. Cage pun disambut dengan hangat oleh Kepala Sersan Farrell. Saat pertama kali bertemu, Cage mengaku sebagai perwira militer Amerika Serikat, dan meminta Farrell untuk mengantarkan dirinya ke tempat yang ada teleponnya untuk menelpon atasannya. Farrell pun mengantarkan Cage, namun bukannya tempat untuk menelpon yang didapat Cage, Cage malah diantar ke barak para prajurit. Lalu Farrell mengeluarkan surat perintah, yang mengatakan kalau Cage hanyalah seorang desertir yang ditangkap karena mengaku perwira. Dan di dalam surat itu, juga tertera Cage dilarang menelpon karena akan membahayakan operasi militer. Kemudian mereka masuk ke barak, dan Farrell pun memperkenalkan Cage kepada J Squad. Saat perkenalan Cage dan J Squad, Farrell memergoki J Squad menyimpan kartu di ranjang salah satu anggotanya. And what is my definitive position on the concept of fate, Chorus? Through readiness and discipline, we are masters of our fate. Private Cage is a deserter. He will be combat ready at 06 Honey tomorrow. Private Cage is under delusion does not belong here. We must dissuade him of this delusion. If he tries to run, feel free to dissuade him until he can't piss standing up. I'm making you all personally responsible for his deliverance.
Keesokan harinya, para prajurit bersiap menuju ke medan pertempuran dengan memakai setelan mage mereka. Cage memakai setelan mage dengan dibantu seseorang. Cage terlihat cemas, dia mengatakan baru pertama kali memakai setelan mage, dan takut melukai seseorang. Orang yang membantunya mengatakan, tidak mungkin dia bisa melukai seseorang, karena sistem pengamannya masih aktif. Juga terlihat salah satu anggota J-Squad, yang bernama Kimmel, memakai setelan mage tanpa memakai daleman. Setelah selesai memakai setelan mage, para prajurit pun berjalan menuju pesawat. Setelah semua prajurit sudah berada di dalam pesawat, pesawatnya pun langsung terbang menuju ke Prancis. Terlihat ratusan pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke pantai Prancis, tempat di mana operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farrell memberikan pidato menguatkan mental para prajurit. Cage sampai saat itu belum mampu membuka sistem keamanan setelan mage yang dipakainya. Cage mencoba bertanya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Ada anggota skuad yang berbicara, bukannya menjawab pertanyaan Cage, dia malah membulinya. Di saat Farrell sedang berbicara, tak disangka pesawat yang ditumpanginya terkena tembakan alien. Sesampainya di daratan tanpa cedera, Cage melihat Kimmel yang sedang berbicara dengan gembiranya, tiba-tiba tertimpa pesawat yang jatuh. Kemudian Cage berjalan sambil berusaha membuka sistem keamanan setelan mage yang dipakainya. Tiba-tiba dari belakang terlihat ada sebuah pesawat jatuh menuju arahnya, dan dia pun menghindarinya. Dari dalam pesawat yang jatuh itu, keluarlah sang prajurit yang mampu membunuh ratusan mimik di pertempuran sebelumnya di Verdun, yaitu Rita Vrataski. Setelah keluar dari pesawat, kemudian Rita bertempur melawan para mimik itu sendirian. Namun sesaat kemudian, Rita terkena tembakan mimik dan tewas. Cage pun melanjutkan berjalan, di jalan dia bertemu dengan Farrell dan J-Squad. Mereka kebingungan, karena operasi tersebut seolah-olah sudah diketahui para mimik sebelumnya. Terlihat para prajurit tak berdaya menghadapi para mimik itu, para prajurit dibantai di sana. Sementara itu, Cage masih belum tahu cara membuka sistem keamanan setelan mage yang dipakainya. Seorang anggota J-Squad mendeteksi kedatangan mimik menuju ke arah mereka, seluruh skuad terlihat dibantai oleh mimik itu. Karena Cage terkontaminasi dengan darah mimik biru itu, saat Cage mati, tiba-tiba dia terbangun lagi mengulang di saat dia siuman di pangkalan militer Heathrow. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemuinya, Cage masih hafal kata-kata yang diucapkan oleh Farrell. Cage terlihat kebingungan. Bahkan saat masuk ke dalam barak dan bertemu J-Squad, mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Juga saat Farrell menemukan kartu di ranjang dan menyuruh J-Squad memakan kartu itu sama seperti sebelumnya. Lalu keesokan harinya saat di dalam pesawat menuju pantai, sama persis seperti sebelumnya. Pesawat tertembak alien saat Farrell sedang berbicara, kemudian saat turun pun kejadiannya masih sama persis. Cage mencoba memperingatkan Kimmel yang akan tertimpa pesawat, namun sia-sia. Kemudian Cage melihat Rita yang bertarung melawan mimik sama seperti sebelumnya. Kali ini Cage sempat mendorong Rita saat akan terkena tembakan, namun sial, malah Cage yang terkena tembakan dan tidak mampu bergerak. How bad is it? You have a hole in your chest. Is there a lot of blood? Holy fuck! Kemudian terjadi lagi, waktu berputar kembali saat Cage siuman di pangkalan militer Heathrow. Setiap kali Cage mati, waktu akan berputar kembali.
Kali ini Cage mencoba menjelaskan kepada Farrell dengan menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Farrell sebelumnya, dan mengatakan kalau operasi penghancuran ini adalah operasi bunuh diri, karena semua prajurit akan tewas di sana. Namun Cage malah dipaksa masuk ke dalam barak. Di dalam barak, Cage pun menjelaskan kalau seharusnya dia dan J-Squad tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun Cage bisa hafal nama mereka satu persatu, bahkan Cage menunjukkan kartu remi di atas kasur. Namun ocehan Cage berujung mulutnya diperban saat di atas pesawat. Nance! What is he saying? Dan kembali lagi, setiap kali Cage mati, dia akan mengulang harinya lagi pada saat siuman di pangkalan militer Heathrow. Besoknya di medan pertempuran, Cage berhasil menyelamatkan Kimmel dari tertimpa pesawat. Kemudian Cage berlari bermaksud untuk menemui Rita, namun dia tewas tertabrak mobil. Kembali lagi, Cage terbangun di hari sebelumnya di pangkalan militer Heathrow, dan kembali bertempur di keesokan harinya. Kali ini Cage berhasil menemui Rita. Cage terlihat mengetahui letak mimik yang akan menyerang mereka. Berarti Cage sudah mencoba berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya untuk menemui Rita. Rita memperhatikan Cage yang bisa memprediksi kedatangan mimik yang akan menyerang mereka. Come on! The ship is going to explode! What are you doing? Find me when you wake up. Come find me when you wake up. Kembali lagi, Cage terbangun di hari sebelumnya di pangkalan militer Heathrow. Kali ini Cage mencoba menemui Rita saat di pangkalan militer. Percobaan pertama Cage tewas terlindas truk. Percobaan berikutnya, Cage berhasil menyelinap di kolong truk dan berlari mencari Rita. Cage menemui Rita di tempat pelatihan. Rita terlihat kebingungan, namun Cage menjelaskan apa yang terjadi padanya. Kemudian Rita mengajak Cage ke suatu tempat. Rita mengatakan kalau jangan bicara dengan orang lain mengenai keanehan yang dialaminya, karena hanya akan berujung di rumah sakit jiwa, atau dibedah untuk penelitian. Rita menanyakan kepada Cage, apakah saat pertama kali mati dia membunuh seekor mimik berwarna biru yang berukuran lebih besar, dan tersiram darah mimik itu. Rita mengetahuinya karena dulu Rita punya kemampuan itu, namun sekarang kemampuan itu sudah hilang. Kemudian Rita mengajak Cage menemui seseorang. Orang itu adalah Dr. Carter, seorang ahli partikel fisika dan mikrobiologi. Carter ini orang yang dipercaya oleh Rita, dan paham akan kondisi Cage. Saat ini Carter menjelaskan kalau para mimik merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian Carter menunjukkan mimik besar berwarna biru yang dibunuh Cage. Mimik yang sangat langka itu disebut alpha, dia berjumlah hanya 1:6 juta mimik biasa. Lalu Carter menunjukkan Omega, Omega ini adalah pusat dari semua para mimik. Dan Omega ini mampu mengendalikan waktu, jadi di saat Alpha mati, Omega akan mengulang hari sebelumnya dan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya. And the Omega has the ability to control time. It knows exactly what we're going to do before we're going to do it. The Omega starts the day over again, but you see this time, it can remember what's going to happen, just like you do. But if that's true, how did you win it for Dunn? We were allowed to win. This thing wants us to believe we can win. It wants us to throw everything we have into the invasion. Operation Downfall isn't our end game, it's the enemy's. And there'll be nothing to stop the mimics from conquering the rest of the world. Unless you change the outcome. Regardless of that, you control the power now. Just as I did in Verdun. So I'm resetting the day? Yes. Okay. Kemudian Rita meminta bantuan Cage untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali sampai Omega dihancurkan. Karena Omega yang menyadari kemampuannya telah dicuri, dia akan mencari Cage. Saat Omega menemukan lokasi Cage, nanti Cage akan melihat penampakan bayangan lokasi Omega. Kalau Cage sudah mendapatkan lokasinya Omega, Rita meminta kepada Cage untuk mengantarkannya ke sana dan akan membunuh si Omega itu. Kemudian Rita melatih Cage untuk bertempur. I think I broke something. What? My back.
Now listen carefully. This is a very important rule. You get injured on the field, you better make sure you die. Why? Last time I was in combat, I woke up in a field hospital with 3 pints of someone else's blood, and I was out. I think we better start over, don't you? What? Cage mengulang kembali menemui Rita, menjelaskan dari awal dan berlatih dengan Rita. Kemudian Cage kembali terluka, dan Rita kembali menembaknya. Cage mengulang kembali menemui Rita, menjelaskan dari awal lagi dan berlatih dengan Rita, begitu seterusnya berulang-ulang. Hingga suatu saat sebelum kembali siuman dan mengulang waktu, Cage melihat penampakan Omega di suatu dam yang terletak di Jerman. Cage kemudian menemui Rita dan Dr. Carter. Cage menjelaskan dari awal hingga ia melihat penampakan Omega di sebuah bendungan di Jerman. Supaya bisa menuju dam itu dan membunuh Omega, Rita menyuruh Cage untuk mencari cara agar bisa keluar dari peperangan di pantai besok. Keesokan harinya di medan peperangan, Cage dan Rita mencari cara agar bisa keluar dari medan perang. Percobaan pertamanya, mereka langsung tewas dan waktu berputar kembali. Kemudian percobaan berikutnya mereka tewas lagi, begitu seterusnya berulang-ulang sampai Cage hafal di mana letak mimik yang akan muncul. Kemudian Cage membuat peta munculnya mimik dan mengatur strategi dengan Rita. Tetap saja hal itu tidaklah mudah bagi Cage dan Rita, mereka berdua tetap tewas berkali-kali. Mereka berdua pantang menyerah untuk mencobanya dan gagal terus, dan membuat Cage jadi tidak tega melihat Rita tewas berkali-kali di sampingnya. Hold on! Now remember, cross the trench! 12 o'clock, then look to your right! Pada pengulangan kali ini, Cage memutuskan kabur dari pangkalan militer menuju sebuah bar di kota London. Tak berselang lama saat sampai di bar, listriknya padam dan terdengar suara ledakan. Kemudian Cage menghampiri sumber suara tersebut, dan berdiri di atas jembatan sambil memperhatikan air. Dari dalam air terlihat ratusan mimik menyerang London, dan tentu saja menyerang Cage yang membuatnya tewas. Berulang kembali Rita melatih Cage, kali ini skill bertarung Cage sudah sangat luar biasa. Carter sudah menemukan tepatnya lokasi dam Omega berada yang ada di penglihatan Cage. Dalam percobaan kali ini, akhirnya Cage dan Rita berhasil meninggalkan medan peperangan itu. Kemudian mereka berdua melihat banyak kendaraan yang bisa membawanya pergi. Cage mengarahkan Rita untuk mengambil SUV yang ada karavan trailernya. Karena hanya mobil itu yang belum dia coba di percobaan sebelumnya, Cage pernah mencoba semuanya namun gagal. Don't forget to disconnect the caravan before you take off. You are going to be in a hurry. You don't want any dead weight. Can't see. I forgot to unhook the trailer. Di perjalanannya mereka sempat diserang oleh mimik, namun mereka bisa lolos. Di dalam mobil Rita terlihat diam, namun Cage mengatakan kalau nanti akhirnya Rita juga akan bicara. Cage tahu pembicaraan yang bakal diucapkan oleh Rita. Berarti di percobaan sebelumnya, Cage sudah pernah mencapai titik ini berkali-kali. Di tengah perjalanan mobil yang ditumpanginya kehabisan bensin, lalu mereka berjalan menuju sebuah rumah dan ada helikopter terparkir di depan rumah. Rita bersikeras ingin menaiki helikopter itu, namun Cage menolak ide Rita. Cage melihat Rita terlihat kesakitan, saat diperiksa pundak Rita terluka. Cage kemudian menempelkan perban di pundak Rita. Kemudian Rita sadar kalau Cage sudah pernah sampai di rumah itu di percobaan sebelumnya bersamanya. Benar saja, Cage memegang kunci helikopter itu. Rita pun merebutnya dan segera menuju ke helikopter. Cage berusaha mencegahnya, dan mengatakan setiap kali Rita naik helikopter itu Rita pasti akan mati. Rita tetap bersikeras menaiki helikopter itu dan Cage berusaha mencegah, namun Rita tetap menyalakan helikopternya. And if I go on and kill the Omega, you're dead. Forever. The only thing we haven't tried is a version where you walk away, just go back to the farm.
Waktu berputar kembali, kali ini Cage memutuskan untuk pergi sendiri tanpa memberitahu Rita seperti biasa. Kali ini Cage tidak peduli dengan orang lain, dia berjuang sendirian menuju dam. Sesampainya di dam, Cage tidak menemukan Omega di sana. Malahan Cage diserang oleh satu mimik, namun anehnya, mimik itu tidak berani membunuh Cage. Kemudian dari belakang muncul Alpha. Saat Cage mencoba menembak kepalanya sendiri, Alpha mencegahnya dan melukai tangan Cage hingga berdarah-darah. Waktu berputar kembali, kemudian Cage menceritakan kejadian yang dialaminya tadi kepada Rita dan Carter. Penglihatannya tentang Omega di dalam dam hanyalah jebakan. Mimik bisa saja membunuh Cage di dam itu, namun mereka hanya mengincar darah Cage. Mereka ingin kekuatan mereka kembali. Kemudian Rita teringat akan alat yang pernah dikembangkan Carter, yaitu sebuah transponder. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha akan terhubung ke Omega, namun alat itu sekarang disita di markas besar UDF London. Tak pakai lama Cage dan Rita langsung pergi menuju markas UDF untuk mengambil alat itu. Sesampainya di sana, Cage terlihat sudah hafal situasi. Kemungkinan Cage sampai di tahap itu berkali-kali sebelumnya. Kemudian Cage dan Rita masuk ke kantor Jenderal Brigham, dan berhasil mendapatkan alat transponder itu. Mereka kabur dengan mengendarai mobil, lalu Cage menancapkan alat itu di kakinya dan langsung melihat penampakan Omega. It's the Louvre. It's in Paris. Saat siuman, Cage sudah berada di rumah sakit dan melihat beberapa kantung darah mengalir ke tubuhnya. Seperti cerita Rita sebelumnya, kemampuan Cage akhirnya hilang karena darahnya telah tercampur. Kemudian Rita menemui Cage yang terbaring di atas ranjang dan terikat. Rita bermaksud membunuh Cage agar bisa diulang kembali. Namun Cage mencegahnya, dan mengatakan kalau kemampuannya telah hilang akibat transfusi darah. Sadar waktu mereka tinggal sedikit dan harus membunuh Omega sebelum terlambat, Cage dan Rita memutuskan mengajak J-Squad. Cage kemudian menemui J-Squad, dan menjelaskan apa yang telah dialaminya. Ditambah dengan adanya Rita, J-Squad bersedia membantunya. Berangkatlah mereka semua ke Paris malam itu juga, mereka mencoba menghancurkan Omega yang bersembunyi di Museum Louvre Paris, namun kali ini Cage sudah kehilangan kekuatannya. Saat hampir sampai di museum, pesawat mereka sudah ditembaki oleh para mimik, yang membuatnya terpaksa mendarat darurat dengan sisa prajurit yang ada. Banyak yang pesimis bisa mencapai museum, karena pasti banyak mimik yang akan menyerang mereka. Lalu Cage mempunyai ide menyalakan pesawat yang rusak tadi. Meskipun tidak mampu terbang, setidaknya bisa mengantarkan mereka menuju museum. Mereka pun menyalakan kembali pesawat itu. Baru saja dinyalakan, terlihat banyak sekali mimik berlarian ke arah mereka. Dengan segala kemampuannya, mereka menghalau mimik sambil menyalakan pesawat menuju museum. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya pesawat sanggup mencapai museum, dan hanya menyisakan Cage dan Rita yang selamat. Mereka pun masuk ke celah terdalam museum tempat Cage melihat Omega. Rita sempat meledakkan celah di atasnya, dan menutup akses masuk bagi para mimik. Di dalam celah tiba-tiba muncul Alpha. Kemudian Rita menyerahkan granat kepada Cage. Rita akan menghalau Alpha, dan Cage yang menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian Alpha, dan Cage berlari menuju lubang tempat Omega bersembunyi. Dengan meledaknya Omega, maka para mimik lain di luar sana ikut mati. Karena pada dasarnya mereka adalah satu organisme. Kemudian Cage kembali terkontaminasi darah Omega.
Saat Cage mati, dia terbangun di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London sehari sebelumnya. Kemudian Cage melihat siaran flash yang memperlihatkan Jenderal Brigham mengumumkan kemenangan setelah terdeteksi gelombang energi dari Paris, yang mengakibatkan para mimik dapat dibasmi tanpa perlawanan. Kemudian Cage terlihat sedang melihat J-Squad yang berlatih di pangkalan militer. Kemudian Cage menemui Rita, benar saja Rita ada di sana dan masih di posisi awal saat ia pertama kali bertemu. Cage pun tersenyum, dan tamat. Bagi sobat film yang ingin request film apa yang mau dirangkum, bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. THANKS. Thanks.